Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minda Khairuni Lubis. Saya dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Bisnis kelas B3. Baiklah, untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan nilai guna total atau total utility dan nilai guna marginal atau marginal utility. Pengertian nilai guna marginal dan nilai guna total. Nilai guna total adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi jumlah barang tertentu, sedangkan jumlah marginal adalah jumlah penambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dan penambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Jadi dari pengertian ini kita bisa memahami kalau kita mengonsumsi melon, semakin banyak melon yang kita konsumsi belum tentu sama hasil kepuasannya. Hukum Law of Diminishing Marginal Utility. Semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka penambahan nilai guna atau kepuasan yang diperoleh dari setiap penambahan satu unit barang yang dikonsumsi akan berkurang. Jadi pada hukum ini, semakin banyak kita menambah barang yang kita konsumsi, maka nilai kepuasan itu semakin berkurang. Jadi kalau apabila ada soal seperti itu, maka dia disebut hukum law diminishing. Misalnya kita satu buah melon, mengonsumsi satu buah melon, terus kita tambah lagi 2 buah melon, 3 buah melon, 4 buah melon, maka nilai kepuasan dari satu melon sampai melon seterusnya akan mengalami penurunan. Itulah disebut dengan hukum law diminishing marginal utility. Nah, di sini saya akan menampilkan contoh nilai guna dalam angka. Di sini contohnya konsumsi roti. Dan di sini di dalam tabel ada nilai guna total dan nilai guna marginal. Bisa di konsumsi roti ini terdapat 0 sampai dengan 8 roti. Jadi apabila kita mengonsumsi 0 roti, maka nilai gunanya masih tetap 0. Dan kita konsumsi satu roti, maka nilai kepuasannya itu di sini 30. Maka nilai guna totalnya 0 ditambah 30, maka hasilnya 30. Apabila kita mengonsumsi 2 roti, maka kepuasannya di sini 20. Terus hingga menghasilkan nilai guna total 30 ditambah 20, yaitu 50 untuk 2 roti. Kalau kita tambah lagi konsumsi roti 3 roti, maka nilai kepuasannya adalah 10, sehingga hasil nilai guna totalnya adalah 60. Itu 50 ditambah 60, 50 tambah 10 sama dengan 60. Begitulah seterusnya. Jadi semakin banyak roti yang kita konsumsi, maka nilai guna marginal atau nilai kepuasannya juga semakin berkurang. Dan sehingga kita menemukan titik jenuhnya pada saat di 5 roti. Nih, di titik jenuhnya itu ada 65. Dan nilai guna titik guna minus dan nilai guna marginalnya itu 0. Sehingga untuk ke-6 rotinya mengalami penurunan. Dan nilai guna kepuasan kita juga mengalami penurunan. Istilahnya kita sudah muak dan untuk mengonsumsi ini lebih banyak lagi. Hal ini dituangkan dalam sebuah hipotesa berikut ini. Tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dalam mengonsumsi barang atau jasa akan semakin sedikit apabila barang tersebut terus-menerus menambah konsumsi barang tersebut. Sehingga pada akhirnya nilai guna akan menjadi negatif apabila konsumsi barang tersebut ditambah satu unit lagi. Nilai guna total akan menjadi bertambah sedikit. Jadi seperti yang saya katakan tadi, semakin banyak kita menambah konsumsi roti ini, maka nilai guna atau nilai kepuasan kita juga semakin berkurang. Dan nilai guna total kita semakin bertambah sedikit lagi, tambah lagi. Jadi dari tabel sebelumnya kita dapat menggambarkan grafik atau kurva total utility dan marginal utility. Dan dapat kita lihat seperti inilah grafiknya. Dan di sini ada total utility dan di sini ada marginal utility. Di mana bisa kita lihat
Semakin lama, semakin naik total utility-nya dan mengalami titik puncak dan terus mengalami penurunan. Di mana marginal utility semakin lama semakin mengalami penurunan dan memotong sumbu pada saat mengonsumsi 5 roti. Seharusnya pada saat 5 roti ini sudah harus dihentikan mengonsumsinya karena sudah mengalami penurunan untuk nilai kepuasannya. Di sinilah titik kepuasannya, di sini 65 total utility dan 5 marginal 0 marginal utility di saat mengonsumsi 5 roti. Selanjutnya di sini ada contoh kasus pertama. Seorang konsumen membeli tas dan sepatu, maka nilai guna total dari masing-masing barang tersebut adalah seperti yang ditunjukkan pada dalam tabel. A. Tentukan nilai guna marginal dari tas dan sepatu. B. Misalkan harga tas dan sepatu masing-masing 750, berapakah jumlah tas dan sepatu yang akan dibelinya apabila uang yang akan dibelanjakan adalah 6.000. Buatlah grafik guna total dan nilai guna marginal untuk barang tersebut. Nah, dari soal sudah diketahui nilai guna totalnya tas dan sepatu. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nilai guna totalnya 200, 300, 350, 480, dan 600. Sedangkan sepatu juga begitu, nilai totalnya 300, 450, 560, 690, dan 900. Semakin lama semakin bertambah. Begitu juga dengan sepatu. Semakin lama nilai guna totalnya semakin bertambah. Untuk jawaban yang A, kita harus mencari nilai guna marginal. Di sini tas dan sepatu nilai guna total sudah diketahui, maka kita sekarang harus mencari nilai guna marginal. Satu tas 200 nilai guna total, maka nilai guna marginal masih tetap 200. 2 tas 300 nilai guna total, maka dikurangkan dengan 200, maka hasil nilai marginalnya 100. Begitu juga dengan 3 tas hasilnya 350 dalam nilai guna total, maka hasil nilai guna marginalnya 350 dikurang 300, maka hasilnya 50. Begitu juga dengan 4 tas, 480 dikurangi 350, maka hasilnya 130 dalam nilai guna marginal. Begitu juga dengan 5 tas, ada 600 dikurang 480, maka hasilnya 600 dikurang 480, hasilnya 120 nilai kepuasan. Begitu juga dengan sepatu, satu jumlah sepatu nilai guna totalnya 300, nilai guna marginalnya masih tetap 300. Begitu juga dengan 2 sepatu, 450 dikurang 300, maka nilai guna marginalnya 150. Begitu juga seterusnya. Dari nilai tersebut, kita dapat, dari nilai-nilai ini, kita mendapatkan nilai guna marginal yang sama jumlahnya, yaitu 130 dan 130 pada saat mengonsumsi 4 sepatu dan 4 tas. Inilah titik maksimalnya. Yang B, jika harga setiap barang sama, maka nilai guna akan mencapai tingkat maksimum. Apabila nilai guna marginal dari setiap barang adalah sama besarnya, dalam kasus di atas, pada tas keempat dan sepatu keempat, nilai guna marginalnya sama, yaitu 130. Ini dia, 130. Sehingga uang yang harus dikeluarkan adalah 4 dikali 750 dari harga tas dan 4 dikali 750 dari harga sepatu, sama dengan 6.000. Jadi, dengan harga pendapatan 6.000, dia dapat mengonsumsi 4 tas dan 4 sepatu. Dan dari
materi ini apabila harga sama besarnya, maka terdapat mencapai titik maksimumnya. Langsung saja dicari, bila dicari titik maksimumnya langsung dikalikan dengan harganya. Untuk menjawab poin ketiga atau yang C, kita disuruh menggambarkan grafik atau kurvanya dari tabel sebelumnya. Di sini kita menggabungkan nilai guna total tas dan sepatu dan nilai guna marginal tas dan sepatu. Bisa kita lihat nilai guna total tas dan sepatu semakin lama semakin meningkat. Begitu juga dengan tas, semakin lama semakin, begitu juga dengan sepatu yang semakin lama semakin meningkat. Nilai guna marginal kita bisa melihat pertama dia mengalami penurunan, kemudian mengalami penaikan sehingga terdapat titik potong seperti tabel sebelumnya juga sudah kita tandai. Di sini titik potongnya yaitu pada saat nilai guna marginal 130 dan jumlah konsumsinya itu sebanyak 4. Ini dia. Perpotongan nilai guna marginal tas dan sepatu menunjukkan kepuasan yang maksimum dalam mengonsumsi kedua barang tersebut. Inilah titik potong atau titik maksimumnya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh kedua. Konsumen ingin membeli buah pepaya dan pisang. Harga pepaya adalah 800, sedangkan harga pisang adalah 8.000. Nilai guna total yang diperoleh dari pembeli membeli buah pepaya dan pisang adalah sebagai berikut. Jadi perbedaan contoh kasus pertama dan kedua itu terdapat pada harganya. Kalau harga tadi contoh pertama sama-sama barang kedua tersebut mempunyai harga yang sama, sedangkan contoh kedua ini, dua barang ini terdapat harganya beda. Nah, yang pertama kita disuruh menghitung nilai guna marginal dari buah pepaya dan pisang pada berbagai unit dalam tabel di samping. Yang kedua, misalkan pendapatan konsumen adalah 32.000 apabila semua pendapatan tersebut dibelanjakan. Berapa banyak buah pepaya dan pisang yang akan dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya? Yang ketiga, misalkan pendapatan si konsumen itu 55.000 dan harga barang pisang itu meningkat menjadi 16.000. Tadinya 8.000 meningkat jadi 800.000. Tadinya 8.000 meningkat menjadi 16.000. Gabungan pepaya dan pisang yang bagaimana perlu dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya? Berapakah sisa pendapatan yang dapat ditabung? Jadi dari harga pendapatannya itu apakah memiliki sisa? Apabila memiliki sisa, maka sisa itu harus ditabungkan. Baiklah, kita lihat di tabel. Di sini ada pepaya, pisang, jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Nilai guna total dalam pepaya semakin lama juga semakin meningkat dan mengalami penurunan dan kembali mengalami peningkatan. Begitu juga pisang, nilai guna totalnya semakin lama semakin meningkat dan mengalami penurunan pada mengonsumsi 5 buah. Baiklah, langsung saja kita penyelesaian kasus kedua ini. Yang pertama, kita disuruh mencari nilai guna marginal, di mana nilai guna totalnya sudah diketahui. Jadi, satu jumlah nilai pepaya, yaitu 300 nilai guna total. Maka nilai guna marginal untuk satu pepaya masih sama 300. Untuk dua pepaya, nilai guna totalnya 800 dikurang 300, maka nilai guna marginal untuk dua pepaya 500. Jumlah 3 pepaya, nilai guna totalnya 1.200 dikurangi 800, maka nilai guna marginalnya untuk 3 pepaya 400. 400 ini dari 1.200 dikurang 800, 300 dari 1.500 dikurang 1.200, 200 berasal dari 1.700 dikurang 1.500. Begitu juga dengan pisang, satu buah pisang nilai guna totalnya 7.000, nilai guna marginalnya masih tetap 7.000,
2 buah pisang nilai guna totalnya 17.000 dikurang 7.000 maka mendapatkan nilai guna marginal dari dua pisang itu 10.000. Begitu juga seterusnya. Bisa kita lihat nilai guna marginalnya pertama mengalami kenaikan dan selanjutnya mengalami penurunan. Begitu juga dengan pepaya, pertamanya mengalami kenaikan, selanjutnya mengalami penurunan. Yang kedua, misalkan pendapatan konsumen adalah 36.000 apabila semua pendapatan tersebut dibelanjakan. Berapa banyak buah pepaya dan pisang yang akan dibelinya untuk memaksimumkan kepuasan? Untuk mencari nomor 2, kita memerlukan tabel. Di mana tabel ini menggunakan rumus yaitu MU atau marginal utility untuk barang A dibagi price barang A sama dengan marginal utility barang B dibagi price barang B. Di sini pepaya terdapat hasil 0,37 berasal dari harga pepayanya tadi 800. Maka masukkan ke rumus MU pepaya dengan jumlah 1 yaitu marginalnya 300 dibagi price harga barang pepayanya 800. Maka hasilnya 300 dibagi 800 sama dengan 0,37. Begitu juga untuk jumlah 2 pepaya. Marginal utility untuk barang pepaya yang untuk 2 itu 500 dibagi price-nya pepaya adalah 800. 500 dibagi 800 sama dengan 0,62. Begitu juga dengan pisang, satu pisang terdapat 0,87 berasal dari MU pisang untuk jumlahnya 1 itu 7.000 dibagi price-nya 8.000 sehingga 7.000 dibagi 8.000 0,7 dan seterusnya. Dari semua bilangan ini kita mendapatkan nilai pepaya dan pisang yang sama yaitu 0,25 dan 0,25 pada saat jumlah pisang 4 dan jumlah pepayanya 5. Ini dia 0,25. Selanjutnya bila diperhitungkan dalam dana, uang yang dikeluarkan untuk pepaya 5. Kenapa 5? Karena disinilah terdapat titik maksimumnya. 5 pepaya dipisang 4 pisang. Jumlahnya 4 pisang. Sama-sama 0,25. Dikali 800 harga pepaya sama dengan 4.000. Jumlah yang dikeluarkan untuk 4 pisang dikali 8.000 sama dengan 32.000. Kenapa 4 pisang? Karena di sini juga titik kepuasannya. Menemukan titik kepuasannya 0,25 dan 0,25. Sehingga total yang harus dikeluarkan 36.000. Jadi, pendapatan dengan 36.000 dia dapat membelanjakan 4 pisang dan 5 pepaya untuk memaksimumkan kepuasannya. Penyelesaian ketiga, misalkan pendapatan konsumen adalah 55.000 dan harga pisang meningkat. Tadinya harga pisang 8.000 menjadi sekarang 16.000. Gabungkan pisang dan pepaya yang bagaimana perlu dibelinya untuk memaksimumkan kepuasan dan berapakah sisa pendapatan yang dapat ditabung. Langsung saja kita cari. Tadi kan kita buat ulang lagi nih tabelnya karena si pisang mengalami peningkatan. Kalau si pepaya harganya masih tetap, jadi kita pepaya tetap nggak usah diubah. Kita masuki ke pisang. Ke pisang 0,43 berasal dari masih sama MU dibagi PA. MU pisangnya tadi 7.000 dibagi P barang pisang price pisangnya tadi 16.000. Kan meningkat nih 16.000, maka 7.000 dibagi 16.000 hasilnya 0,43. Begitu juga seterusnya. 0,2 berasal dari MU-nya 1.000 karena 2. Karena 2 jumlahnya di sini juga 2, maka 10.000. Dibagi harganya 16.000, maka hasilnya 10.000 dibagi 16.000 0,62. Nah, dari nilai-nilai ini terdapat persamaan. Bisa di sini, bisa di 0,62. Tapi tidak bisa karena masih ada lagi
jumlah yang lebih besar. Kalau di sini masih ada lagi jumlah yang lebih besar yaitu 4. Dan di sini juga terdapat jumlah yang paling besarnya itu 3. Nah, bila dia titik maksimumnya sama-sama menghasilkan nilai 0,37 di tempat tertinggi jumlahnya. Jadi dari perhitungan tersebut terjadi ketika 4 buah pepaya dan 3 buah pisang, di mana 0, sama-sama hasilnya 0,37 dan 0,37. Selanjutnya bila diperhitungkan ke dana, jumlah uang yang dikeluarkan untuk pepaya 4. 4 nih dikali 800 harga pepaya sama dengan 3.200. Untuk pisang, 3 pisang nih dikali 16.000 karena mengalami peningkatan sama dengan 48.000. Total pengeluarannya 51.200. Jadi sisa uang yang dapat ditabungkan adalah 55.000 dikurang 51.200 hasilnya 3.800. Jadi 3.800 inilah yang bisa ditabungkan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.